Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di video teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan mendesain tentang panel ATS ini pada mata kuliah otomasi semester 6. Di sini adalah praktek otomasi, dimana ada beberapa job. Nanti teman-teman diminta menggunakan CX Designer dan CX Programmer. Nah, sebelumnya pada laporannya itu mirip-mirip dengan laporan-laporan sebelumnya, tapi di sini dibikin untuk jenisnya per bab ya teman-teman. Kalau kita tinjau dari tujuannya itu ada beberapa ya. Di sini kita menggunakan PLC Omron CP1H dengan 3 sumber yaitu PLN, UPS dan genset. Nah, untuk yang dilakukan penghitungan itu adalah membuat timing chart corridor diagram menggunakan CX Programmer, lalu mendesainnya pada aplikasi CX Designer, dan membuat video, serta nanti akhirnya kita bakal bikin rangkaian kontrol di Microsoft Visio. Setelah ada rangkaian kontrolnya, lanjut untuk pembuatan sketnya di SketchUp Pro BS Software T. Nah, buat untuk letak-letaknya teman-teman bisa gunakan aplikasi SketchUp ini. Untuk bab 2, teman-teman bisa bahas tentang apa itu panel ATS ya, pentingnya panel ATS untuk biasanya itu digunakan oleh PT PLN Persero. Di sini juga teman-teman bisa tambahkan gambar dari panel ATS-nya. Kurang lebih penampakan depan panel saja cukup, dan untuk penjelasannya cukup sedikit tentang apa itu ATS dan panel-panelnya. Di sini ya, untuk pertama itu ada panel AMF atau Automatic Main Failure, di mana ini adalah panel listrik dengan fungsi mengontrol sistem on-off pada mesin generator dengan otomasi. Yang kedua ada panel Synchrony Generator. Ini adalah panel yang termasuk panel listrik yang dirancang agar menggabungkan 2 maupun lebih sumber listrik yang muncul dari generator, yaitu melakukan paralel generator. Dan yang ketiga ada panel ATS atau Automatic Transfer Switch untuk genset sendiri. Nah, ini yang kita bahas di project 1 sistem proteksi. Panel ini merupakan panel listrik dengan fungsi mengendalikan 2 sumber aliran listrik yang bisa ditandai secara otomatis dan aman tentunya. Nah, untuk untuk prinsip kerjanya sendiri, teman-teman bisa baca materi yang ini, nanti aku share di descriptions. Dan untuk cara membuat kontrol ATS-nya itu sendiri, pertama ini ada langkah-langkahnya teman-teman. Tentunya persiapkan semua alatnya seperti AVO, kabel, tang, obeng dan lain sebagainya. Lalu bahan yang digunakan, kalau di sini kita bisa menggunakan kontaktor magnetik. Lalu juga ada satu MCB dengan kabel dan pengamannya. Dan ini adalah rangkaian pengganti dari ATS itu sendiri. Nah, di ATS itu sama halnya dengan kontaktor ya, ada normally open dan normally close. Di mana normally open itu adalah kondisi normal kotak hubungnya dalam keadaan normal atau terputus alias terbuka. But untuk normally close itu adalah kondisi kotaknya itu terhubung atau tutup ya, itulah close. Nah, untuk di kontaktor sendiri itu NO-nya biasanya bernomor ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 13, 14, sedangkan normally close-nya itu hanya pada nomor 15, 16. Jadi untuk praktek teman-teman bisa perhatikan dulu sih ya untuk nomornya agar sesuai dengan yang tertera di datasheet-nya. Lanjut untuk cara kerja rangkaiannya. Ini ada beberapa. Yang pertama itu ini poinnya ada 2 nih. Nah, jika MCB pada kWh meter dihidupkan gitu ya, maka arus listrik dari PLN akan menghidupkan kontaktor magnet karena arus PLN masuk pada A1 dan A2 si kontaktor. Nah, yang kedua,
Sebagaimana prinsip kerja dari kontaktor magnet, yaitu bila mana kontaktor magnet dihidupkan akan mengubah kontak hubung NC menjadi NO. Sebenarnya bukan mengubah ya teman-teman, tapi lebih ke kontaknya yang awalnya NC itu akan tertutup, maka dia akan menjadi normally close. Normally open dan sebaliknya. Nah, di bab 3 itu ada pembahasan yang pastinya itu ada timing chart. Sebelum kita bikin programnya di CX Designer, kita mesti paham dulu apa itu timing chart dari programnya. Kita bahas dulu untuk prinsip kerja, setelah itu kita buatkan timing chart, barulah bisa membuat algoritma program. Nah, ini untuk screenan dari timing chart sama leader diagramnya. Kalau misalnya di CX itu biasanya kita sebutnya sebagai leader diagram. Kalau di program itu kita sebutnya dengan algoritma program. Nah, ini untuk pengkodingannya nanti teman-teman kalau misalnya untuk manual itu ada namanya konsol yang nanti bisa teman-teman masukkan nilai-nilai yang ini tanpa harus membuat leader diagram yang di atas. Dan ini adalah CX Designer. Jadi ini adalah aplikasi yang membantu teman-teman untuk mendesain panel sendiri, dimana nanti CX Designer ini akan terhubung pada CX Programmer. Jadi pin-pin yang ada di CX Designer itu akan disesuaikan dengan yang ada di CX Programmer. Dan ini adalah rangkaian kontrol dari Microsoft Visio yang diminta gitu ya. Jadi ini adalah rangkaian yang bisa menceritakan tentang alur dan prinsip kerjanya si panel ATS. Dan ini adalah pengawatan pada aplikasi PLC CP M2A. Kebetulan setiap jenis PLC yang digunakan berbeda, maka pengawatannya juga akan berbeda. Nah, ini untuk penggambaran di SketchUp. Jadi di SketchUp ini teman-teman bisa menggambarkan ATS-nya itu secara 3D. Bisa juga lihat isinya seperti apa, pintunya seperti apa, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya di SketchUp ini nggak bisa untuk simulasi seperti apa panelnya hidup. Nah, terakhir itu ada penutup. Nah, di sini pas praktek ini aku dapat menyimpulkan bahwa yang pertama adalah panel ATS adalah panel listrik yang berfungsi mengendalikan dua sumber arus listrik yang bisa ditangani secara otomatis dan aman. Nah, panel genset ATS ini sebenarnya cocok bila dipakai di pabrik, kantor, rumah yang menginginkan sistem keamanan ketika perpindahan sumber aliran listrik yang utama menjadi listrik secara alternatif. Yang kedua adalah ATS merupakan kepanjangan Automatic Transfer Switch dan merupakan sebuah alat yang berfungsi menghidupkan dan mematikan genset secara otomatis. Dan terakhir, untuk cara kerja dari rangkaian kontrol pada ATS dengan kondisi supply PLN atau utama yang bekerja biasanya adalah kontaktor PLN, di mana kontraktor PLN bekerja jika arus listrik akan mengalir lewat MCB PLN. Mungkin demikian ya teman-teman untuk penjelasan di job 1. Thank you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.